kembali dengan saya, Tri Kurniati Ambarini. Pada pertemuan keempat, hari ini kita akan membahas mengenai depresi. Nah, inilah pokok bahasan yang akan kita ulas, yaitu yang pertama, definisi depresi, apa itu depresi, kemudian yang kedua, resiko terjadinya depresi pada seseorang, gejala atau tanda-tanda kapan depresi terjadi, dan yang terakhir adalah penyebab depresi. Apa itu depresi? Depresi merupakan bagian dari gangguan mood. Karena dia gangguan mood, maka yang terganggu atau yang bermasalah adalah suasana perasaan seseorang. Depresi dikenal juga biasanya dengan istilah depresi mayor, yaitu gangguan suasana perasaan yang secara negatif mempengaruhi pola perasaan, pola berpikir, dan pola perilaku. Adanya perasaan sedih yang berkepanjangan, jadi sifatnya tidak hanya sesaat. Perasaan sedih berkepanjangan ini terjadi dalam jangka waktu tertentu. Tidak hanya singkat ataupun sementara. Sementara itu artinya misalkan cuma 5 menit, 10 menit, tetapi dia cukup panjang. Dan itu terasa ya, mempengaruhi suasana perasaan secara umum dari seseorang. Kemudian orang yang mengalami depresi akan menunjukkan kehilangan minat atau semangat untuk hidup bahkan ya. Makanya kadang-kadang depresi ini pada tingkat yang lebih parah juga disertai dengan adanya ide-ide untuk bunuh diri atau bahkan usaha-usaha untuk melakukan bunuh diri. Depresi atau gangguan mood menyebabkan terjadinya penurunan fungsi hidup sehari-hari. Jadi ada perubahan dalam fungsi hidup sehari-hari, misalkan yang sebelumnya bisa melakukan pekerjaan dengan optimal, melakukan tugas-tugas di sekolah, tugas-tugas di kantor misalkan, seperti itu. Namun terjadi atau dapat diamati adanya perubahan kemampuan dalam melakukan fungsi hidup sehari-hari. Nah, yang cukup penting juga untuk diperhatikan adalah durasi. Durasi terjadinya gangguan suasana perasaan ini, yaitu minimal simptom itu bertahan 2 minggu. Jadi kalau sebelum sampai pada 2 minggu, itu belum bisa dikategorikan sebagai depresi. Minimal. Berarti kalau minimal berarti boleh lebih gitu kan. Minimal memenuhi dulu 2 minggu, mungkin ada yang mengalami dalam 1 bulan atau ada yang lebih dari 1 bulan. Resiko depresi dapat dialami 1 dari 15 orang dewasa dalam 1 tahun, sekitar 6,7% orang dewasa mengalami depresi dalam jangka waktu 1 tahun. 1 dari 6 atau setara 16,6% akan mengalami depresi pada suatu waktu hidupnya. Jadi kalau disebutkan sebagai suatu waktu dalam hidup, artinya ada fase di mana orang itu tidak mengalami depresi, tetapi ada fase terjadi depresi. Kemudian depresi pertama muncul selama remaja akhir sampai dengan usia 20-an. Makanya ketika kita ingin melakukan pencegahan terhadap depresi akan sangat efektif dilakukan mulai dari fase pertama kali simptom muncul atau gejala muncul, yaitu pada saat usia remaja akhir sampai dengan usia 20-an. Nah, perempuan lebih beresiko karena perempuan lebih banyak berfungsi menggunakan emosinya, sehingga suasana perasaan juga sangat dominan pada perempuan. Sehingga gangguan suasana perasaan ini pun lebih banyak atau lebih beresiko dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Ini adalah tanda dan gejala depresi. Yang pertama, adanya perubahan suasana perasaan. Misalkan menjadi putus asa, sedih, berkepanjangan, yang sebelumnya bersemangat, ya, tidak puas, adanya perubahan suasana perasaan, ataupun muncul rasa bersalah. Banyak sekali pada orang-orang dengan gangguan depresi menyalahkan diri sendiri untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak cukup signifikan untuk dirinya menyalahkan diri sendiri. Misalkan ujian gitu ya, ketika seseorang gagal ujian atau gagal masuk ke perguruan tinggi, di mana banyak sekali faktor yang berpengaruh selain kemampuan intelektual, prestasi akademis, kemudian usaha untuk belajar, ada juga pengaruh terkait dengan kuota misalkan, terkait dengan sistem pemilihan di dalam sebuah perguruan tinggi. Namun pada orang depresi, dia serta-merta menyalahkan itu pada faktor dirinya saja, gitu, bahwa semua ini terjadi karena dirinya. Kemudian yang kedua, adanya perubahan minat. Perubahan minat terkait dengan perubahan aktivitas sehari-hari secara drastis. Jadi ada
perubahan yang cukup drastis, sangat terlihat seperti itu. Misalkan dalam bentuk yang dulunya suka berolahraga, tiba-tiba jadi tidak suka berolahraga, berat untuk melakukan olahraga, lebih banyak di kasur misalkan daripada berolahraga, padahal sebelumnya dia adalah orang yang aktif. Hilangnya kesenangan melakukan aktivitas, tidak lagi tahu kenapa dia harus melakukan aktivitas ini. Bangun tidur, bingung mau ngapain gitu, seperti itu. Kemudian ada juga gejala perubahan pola tidur. Perubahan pola tidur ini bisa dalam dua bentuk, yaitu bangun tidur lebih awal, jadi biasanya bangun jam 5 misalkan gitu ya, tetapi lebih mudah terbangun jam 2 sudah bangun, jam 3 sudah bangun, jadi tidak pada pola tidur yang biasanya. Atau mengalami insomnia, susah tidur, yang sebelumnya jam 10 sudah tidur, ini biasa kadang-kadang jam 1 belum bisa tidur, jam 2 belum bisa tidur, kemudian tidur sebentar dan gampang terbangun. Mengantuk secara berlebihan, ini yang berkebalikan. Selain adanya perubahan dalam pola tidur yang sulit tidur, bisa juga dalam bentuk tidur terus gitu ya, tidur yang berkepanjangan, misalkan mengantuk terus atau tidur tidak nyenyak. Nah, selain ada perubahan pola tidur, terjadi juga perubahan pola makan. Sama kayak pola tidur, pola makan ini dapat terjadi dalam dua kutub, yaitu bisa kehilangan selera makan atau menjadi makan berlebihan. Pada beberapa orang yang mengalami depresi, terkadang disertai dengan hilangnya selera makan sehingga mereka menjadi tidak makan, menjadi sulit makan, seperti itu. Kemudian terjadi penurunan berat badan yang drastis, cepat dalam waktu beberapa minggu. Itu untuk orang yang kehilangan selera makan. Tapi sebaliknya, ada orang yang jadi makan berlebihan atau binge eating. Jadi memasukkan sejumlah makanan hanya untuk memuaskan dirinya setelah dia kenyang atau setelah banyak gitu ya, dia penuh gitu, dia merasa lega gitu. Pada orang yang mengalami perubahan pola makan dengan makan menjadi berlebihan, tentu saja biasanya juga terjadi peningkatan berat badan yang cukup drastis. Nah, yang terakhir yang biasanya sering sekali terjadi dan pasti terjadi pada orang yang mengalami depresi adalah kehilangan makna hidup. Kehilangan makna hidup itu orang menjadi tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan, apa artinya dia ada di dunia, kenapa dia harus gitu ya menjalankan aktivitas sehari-hari. Muncul perasaan tidak berguna, tidak memiliki tujuan hidup atau merasa tidak penting. Ada juga pada orang-orang yang merasa bahwa dia tidak disayang, tidak adalah orang yang peduli sama dia, kalau dia hilang orang nggak akan mencari, seperti itu. Nah, ini penyebab depresi. Penyebab depresi sendiri cukup banyak ya, ini ada 4 yang saya bahas di sini, selain penyebab depresi yang lainnya. Yang pertama adalah konflik. Adanya konflik personal dengan keluarga atau teman. Bisa jadi muncul terkait dengan problem kehidupan sehari-hari atau bisa juga muncul terkait dengan problem yang lebih serius. Problem kehidupan sehari-hari itu misalkan terkait dengan perbedaan pendapat dengan orang tua, misalkan perbedaan kebiasaan atau dengan teman, atau konflik yang lebih berat, misalkan adanya konflik dengan pasangan seperti itu. Kemudian yang sering memicu depresi selanjutnya adalah kematian atau kehilangan. Bisa terkait dengan kesedihan atau duka gitu ya, adanya kehilangan. Ketika seseorang mengalami kesedihan atau mengalami duka, maka resiko untuk terjadinya depresi meningkat. Beberapa penelitian menyatakan orang-orang yang kehilangan pasangan atau orang-orang yang kehilangan orang signifikan dalam hidupnya seperti pasangan, orang tua, atau orang yang disayang cenderung memiliki resiko tinggi mengalami depresi. Penyebab depresi lainnya adalah perubahan hidup. Perubahan hidup terutama perubahan yang sifatnya drastis dan individu tidak mampu mengelolanya. Baik perubahan yang bersifat baik ataupun buruk, namun menuntut individu untuk melakukan penyesuaian diri. Kemudian sakit berat, jadi ini depresi yang dipicu oleh penyebab fisik atau kondisi medis, adanya perubahan kemampuan terkait dengan kondisi medis, misalkan kelumpuhan, kecacatan, atau penyakit-penyakit lain yang membuat seseorang mengalami perubahan drastis dalam hidupnya. Nah, yang cukup sering terjadi juga adalah depresi yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat. Sekitar 30% orang-orang yang melakukan penyalahan obat atau sekitar 30% orang dengan penyalahgunaan obat akan mengalami depresi. Bisa saja karena efek dari obat yang dikonsumsi sehingga muncul perasaan-perasaan tidak berguna, perasaan bersalah, dan perasaan-perasaan lainnya. Atau bisa juga karena penggunaan obat ini membuat seseorang akhirnya mengalami kemampuan untuk menjalankan fungsi hidup sehari-hari. Seperti itu ya. Oke, baik, demikian tentang depresi. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana mengatasi depresi, baik untuk orang lain ataupun untuk diri kita sendiri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.